The first must be the last. To serve, not to be served. Life is a gift for many to receive. Wash each other's feet. Yesus Kristus sungguh-sungguh telah bangkit. Haleluya. Haleluya adalah naungan kemenangan Kristus terhadap dosa dan kematian, memanggil kita melayani lebih sungguh. Saudara dan saudari, selamat Hari Paskah tahun 2020. Majelis Pastoral Paroki Labuan telah merenungkan agar bulan 4 tahun ini, tahun 2020, merupakan bulan misi bagi paroki kita. Bersyukur kepada Tuhan memperingati kedatangan Monsignor Don Carlos Cotaron pada tahun 1857, 163 tahun yang lalu. Mari kita ingat 3 perkara. 2 hari yang lalu, 9 hari bulan 4, sebenarnya adalah ulang tahun pentadbisan kepadrian Monsignor Don Carlos yang ke-166. Dan hari ini memperingatkan kita sepatutnya sampai di Labuan, ngam-ngam merayakan Paskah. Tetapi tersasar 2 hari, maka sampai pada 14 April 1857. Kemudian misi secara resmi bermula di Labuan pada 16 April 1857. Perayaan Ekaristi pertama pada 19 hari bulan 4 tahun 1857. Sesungguhnya kesyukuran yang tidak terhingga, akhirnya mereka sampai di Labuan untuk memulai misi. Harap video singkat ini dapat memberi dorongan kepada kita semua melibatkan diri secara lebih lagi dalam menggereja. Ingat visi kita, persekutuan community penyayang yang berpusatkan kepada Kristus, berjalan bersama di dalam iman, harapan, dan cinta kasih, diteguhkan oleh Roh Kudus dalam misi penginjilan demi pembinaan kerajaan Allah. Sekali lagi, selamat Hari Paskah tahun 2020. Melayani lebih sungguh. Everything is rooted in the person of Christ. And as a family, if we refer to Colossians chapter 3, we will have the whole definition of what love is. We have a whole passage of the role of the husband, of the wife, and the children. So a family of God is a family that is rooted in Christ. And this morning we have heard from Father himself. In everything that we do, it has to be centered upon that person. And that person is none other than Christ himself. So I think I want to thank the Women's League for choosing this theme, Christ, the gift of love in the family, as the theme for today's family. And I think that is how we should journey together as a parish, how we should work together as a parish, as a family of God, a family that is rooted in Christ's love. And if we have that in mind, my brothers and sisters in Christ, whatever we want to do, no matter how
how big the project is, especially with the renovation of the church, it will become visible with the invisible love of God that is found in each and every one of us. So I wish you all a pleasant day, and we hope we will really have a good celebration as one family of God. Thank Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada diri kami, apapun adanya, adalah berkat-Mu. Berkat-Mu yang tidak terhingga adalah kehidupan melalui keluarga. Jadi semua sudah dapat hadiah. Adakah ada budak-budak yang di belakang sana tidak dapat hadiah kah? Ada yang masih berdiri-berdiri? Kalau yang tidak, mari sini, mari sini. Nah tuh ada budak, mari. Bukan si Michi lah. Mari enak, mari. Come here. Alright, come. Ada kan nih? Oh ada, ya ada sudah. Yang penting semangat kelangsungan. Okey, kreativiti ya. Siapa yang tidak tahan, pergi tempat yang berlindung sikit. Siapa yang ada payung, kasih payung. Ini sejarah singkat mengenai Monsenyor Don Carlos Cotoron. Siapakah Monsenyor Don Carlos Cotoron? Dia adalah seorang pado yang pertama mendarat di Pulau Labuan dan membangunkan gereja Katolik kita di Pulau Labuan. Bilakah Monsenyor Don Carlos dilahirkan? Di manakah dia dilahirkan? Dan pada bilakah dia ditabiskan dan dilantik sebagai ketua? Beliau tinggal di sebuah rektori bersebelahan dengan sungai di Bandar Victoria, di mana sekarang lokasi rumah itu terletak di tepi Hotel Aipa dan restoran Island Garden sekarang berada. Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42 cerita tentang kaum Samaria tidak
bersatu dengan Yahudi. Jadi Yesus datang untuk mempersatukan mereka. Pada saat itu memang Yesus penat sebagai manusia. Dia penat dan dia datang beristirahat untuk meminta air minum. Dan wanita Samaria untuk memberi dia air karena dia tanya Yesus bahwa dia tiada timba tapi dia mau minum. Jadi inilah bagi saya adalah satu istimewa bahwa Yesus dia mengangkat tangan, dia adalah satu saja, yaitu memberi air kehidupan, yaitu satu roh yang kita miliki semua, yaitu satu pembaptisan, karena kita adalah satu umat Tuhan yang disatukan oleh Yesus. Bila semakin dekat kepada hari Natal, Santo Fransiskus ingin merayakan malam kudus dengan kedatangan anak Tuhan di atas bumi dengan mencipta semula sinario asal di Bethlehem. Fransiskus bercita-cita untuk melihat dengan matanya sendiri betapa miskin dan sengsara anak yang dilahirkan di dunia ini demi cinta kasihnya kepada kita. Kan sebuah palungan yang dipenuhi dengan jerami, dengan seekor lembu dan keledai seperti yang ada di Bethlehem pada masa Yesus dilahirkan. Legion of Mary telah ditubuhkan pada 7 hari bulan September 1921, yaitu di Dublin, Ireland. Yang dia punya founder ialah si Frank Duff. Jadi kami di sini Legion Mary ada ditugaskan di sini nama Legion of Mary kami sini Lady of Nativity hari Rabu, seminggu sekali lah. Jadi dari dalam kami punya mesyuarat tu kami punya doa dalam tersiera, doa tersiera, rosary, sudah itu lagi ini kita punya katina dan juga doa kepada Frank Duff. Jadi selepas itu kami ada juga assignment untuk setiap bulan kami ada visit hospital. Kuis keluarga akan datang berkisar kepada semua yang kita lalui hari ini. Boleh? Okay, you are Peter on this rock. Hi, Shalom. A blessed Christmas and a Happy New Year to all. I am Peter. I have been serving as an altar server for almost 1 year now. Today I would like to draw your attention to this mural on the wall, which shows Jesus and the little children. As you all know, Jesus loves children. Why? Playful, happy, and whenever I need to do something, such as crossing the road, doing my schoolwork, or serving as an altar boy, I will always pray to Jesus to help me, guide me, and have confidence in what I'm doing. Jesus loves to listen to little children's prayer. So my friends, let us make it an effort to pray and trust Jesus more and more each day in our daily lives. And don't forget to thank Jesus for everything. Indeed, you are Peter. Thank you, Peter. Thank you. Semoga ziarah kecil-kecil ini dapat membangkitkan keinginan kita untuk mengetahui lebih lagi tentang tradisi gereja. Sekian saja untuk sesi pembentukan iman dalam bentuk kecil-kecil, ya. Tapi dalam bentuk keluarga menjadi besar seperti biji sesawi, ya. Sedikit perbuatan dengan kasih yang besar mempunyai nilai yang tidak terhingga. Begitulah semangat kita. Kita sekarang kembali ke Day One untuk aktiviti seterusnya.